Ya, oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 26 Oktober, sekitar jam setengah 8 malam nih. Ya, hari ini kita akan membahas emiten ya. Emiten ini salah satu emiten perbankan begitu yang menurut saya memang bagus ya dari sisi keuangan dan juga labanya begitu ya. Ya, kita kalau kita lihat ya memang ini adalah dampak dari kenaikan suku bunga. Karena memang untuk perbankan sendiri ya, itu labanya itu berasal dari bunga yang dibayarkan konsumen begitu. Ketika suku bunga naik, maka untuk labanya yang didapatkan oleh perbankan pun juga akan naik guys, kayak gitu. Jadi berbanding lurus gitu. Dan ini merupakan emiten yang menurut saya juga apa ya, tahan banting begitu ya. Karena memang sudah lama sekali ya, ini semenjak sebelum krisis moneter begitu dan bisa bertahan sampai sekarang pun juga luar biasa sekali begitu. Ya, kita langsung aja lihat untuk dalemannya guys. Kita akan analisa bersama-sama. Yang pertama kita lihat untuk laba bersih dulu ya. Di sini pemilik entitas induk ya 10,9 T, hampir 11 triliun guys. Ya, kalau kita lihat di sini di kuartal 3 ini ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 1 triliun. Kalau kuartal 2-nya itu 9,9 T ya, itu dan kuartal 3-nya 10,9 T. Jadi kenaikannya 1 triliunan seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan year to years ya, kuartal 3 2022 dengan kuartal 3 2021, di sini memang mengalami kenaikan yang ya kenaikan juga ya. Di sini kuartal 3 2021-nya hanya 8,7 T, kemudian di kuartal 3 2022-nya itu 10,9 T. Ya, jadi untuk kuartal 3 ini labanya meningkat, guys. Ya, laba bersihnya itu meningkat begitu. Meningkatnya 1 triliunan jika dibandingkan dengan kuartal 2. Kemudian meningkat 2 triliunan ya, 2 sampai 3 triliun. Itu kita bandingkan jika kita bandingkan dengan kuartal 3 2021. Untuk laba nggak ada masalah, guys, ya. Ini bagus. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk IPS-nya, ya ini IPS-nya ya 88, guys. Kemudian PER-nya 96. Ya, memang untuk PER dari perbankan itu rata-rata itu memang gede-gede guys. Kenapa? Karena banyak investor, apalagi investor yang sudah dulu-dulu ya begitu, pasti sudah duluan menanamkan modalnya di sini, begitu loh. Jadi ini kan saham yang rutin bagian dividen nih guys, tiap tahun. Kemudian labanya pun juga meningkat begitu loh, ya. Nah, ketika investor itu tahu begitu ada barang yang seperti ini, apalagi perbankan ya dengan market market cap yang tinggi begitu, ya dia masuk ya, dia tinggal nunggu dividennya aja begitu ya, tanpa dia sell ya, dia hanya menikmati dividen. Jadi memang pernya itu ya gede banget karena memang banyak diminati oleh investor begitu loh ya. Itu sih guys. Nah, itu untuk perbankan sih rata-rata begitu kalau saya lihat ya, makanya pernya gede. Kemudian ROA 0,86, kemudian ROE 5 berarti ya 5 persenan, ya kecil juga ya guys ya, kecil karena memang untuk labanya tiap kuartal ya kan cuma naik 1 T kayak gitu ya. Ya naik sih ya, masih naik begitu ya. Oke, itu ya dari segi finansialnya. Kita lihat dari segi key statnya guys. Langsung aja nanti kita hitung potensi dividen dan juga dividen yieldnya begitu ya di tahun depan, baru kita memutuskan apakah saham ini layak nggak untuk di entry di harga sekarang begitu ya. Oke, per anualis 27 ya, jelas ini udah gede ya. Kemudian IPS 301 nih guys ya, dari sini kita bisa menghitung potensi dividen yieldnya. Untuk DPR sendiri, untuk di RTI guys, saya lihat di sini RTI itu dia pernah bagiin dividen dengan DPR 47%, 48% dan 49% guys. Ya, kita hitung rata-rata DPR-nya dulu ya guys ya. Selama 3 tahun terakhir 47% ditambah dengan 48% ditambah dengan 49% dibagi dengan 3 data dapat
Ya, 48% ini adalah rata-rata DPR ya selama 3 tahun terakhir. Nah, dari sini kita akan kalikan dengan IPS anualisnya ya, ini potensi adalah 313 ya guys ya, 313 untuk anualisnya. 313. Ini dibagi 100 karena persen tadi. Ya, ini adalah potensi dividen yang akan dia bagikan ya. Dengan asumsi rata-rata DPR-nya selama 3 tahun terakhir itu 48%. Dapatnya dividennya 150,24 per lembar sahamnya ya. Ini guys. Oke, dari sini kita bisa mencari dividen yieldnya. Harganya sekarang kan 8.550 guys. Berarti dibagi dengan 8.550. Ya, 1,7% ini adalah potensi dividen yield yang akan kita dapatkan jika kita menanamkan modal di BBCA ini guys. Nah, menurut saya ya, dengan dividen yield yang segini sebetulnya kecil. Cuman kenapa saham ini atau emiten ini masih laku begitu ya, banyak yang ngincar begitu, dengan ditandai dengan pair yang tinggi banget begitu ya, banyak orang-orang yang rela ngambil harga tinggi-tingginya begitu loh. Ya karena memang ini saham atau ini emiten itu rutin bagiin dividen. Dan ini merupakan saham perbankan yang memiliki market cap yang tinggi, bahkan masuk di LQ45 begitu loh. Jadi ketika saham ini turun ya, ada jaminan dividen di situ. Kita rutin dapat dividennya begitu loh. Jadi menurut saya ya, tipe investor yang masuk di saham BBCA ini itu adalah tipe investor yang ngincer dividennya aja tiap tahun tanpa harus menjual sahamnya. Ibaratnya kita nabung di sini itu sebagai nanti hari tua lah begitu loh, asuransi di hari tua begitu loh. Ya, itu baru mungkin mereka akan jual atau mungkin ya tetap nikmati dividennya aja begitu loh. Ya. Misal kita punya uang 100 juta di sini. Berarti kan dividen yieldnya 1,7% ya guys ya. Misalnya aja 100 juta, 100 juta berarti dikali dengan tadi dividen yieldnya 1,7%, ya berarti dibagi 100. Ya 1 jutaan ya. Kalau kita nabung di sini dengan modal 100 juta, return yang kita dapatkan itu setiap tahun itu adalah 1.700.000 begitu. Nah, ini dividen yieldnya ya. Mungkin dia mencetak laba yang lebih tinggi lagi di tahun depan, berarti dividen yieldnya bisa jadi bertambah lagi, guys. Ya, yang awalnya kita mungkin tahun ini dapat 1,7 juta, mungkin di tahun depan kita dapat 2 juta juga bisa. Begitu. Nah, tipe-tipe investor seperti itu ya, yang hanya menikmati dividennya aja tiap tahun, yang terus bertumbuh dividennya, ya yang biasanya yang masuk di emiten-emiten seperti ini. Begitu guys. Nah, menurut, kalau kalian tanya saya, ada nggak sih saham perbankan yang dividen yieldnya itu di atas 4%? Ada guys, masih ada. Kemarin saya nemu di BJTM dan juga BJBR ya. BJTM dan BJBR kalian bisa cek sendiri itu untuk dividen yieldnya masih gede di atas 4%-an. Kayak gitu guys. Ya, silakan kalian pilih sendiri mau BCA, BJBR atau BJTM. Yang jelas memang ya ketiganya saham bagus. BCA ini walaupun dividennya kecil guys, ya, tapi dia rutin bagian dividen dan labanya memang terus bertumbuh tiap tahun. Begitu. Makanya orang rela antri untuk beli barang ini. Begitu. Ya, itu sih guys. Oke, silahkan putuskan sendiri. Ya menurut saya sih memang lebih baik kalau kita diversifikasi saham, minimal ada satu saham perbankan ya, untuk sebagai saham defense apabila terjadi resesi begini ya. Mungkin orang-orang menyebutnya dengan resesi, tapi ya saya nggak percaya sih kalau 2023 itu resesi ya. Indonesia sih masih baik-baik aja. Mungkin yang resesi itu adalah Eropa dan juga Amerika, krisis energi begitu ya. Tapi kalau Indonesia baik-baik aja ya. Tapi ya untuk jaga-jaga ya mungkin kalian lebih baiknya ya diversifikasi dengan menambah satu koleksi lagi ya saham, satu koleksi saham perbankan
ya. Kalau menurut saya sih saham perbankan yang menurut saya bagus ya, yang pertama itu BRI, kedua BCA ya, ketiga BNI, kemudian yang dua terakhir itu ada BJBR dan BJTM. Kenapa BJBR dan BJTM itu saya masukkan di dua terakhir guys, karena itu adalah bank daerah kayak gitu loh. Jadi labanya memang tidak tidak lebih gede dari saham-saham atau emiten-emiten bank nasional begitu, seperti BCA, BBRI begitu. Itu sih guys ya. Tapi menurut saya sih memang worth it untuk saham BCA ini ya, kalau tipe atau gaya investasi kalian itu adalah untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang dan hanya menikmati dividennya aja begitu. Nah, ini saham ini atau emiten ini BCA ini cocok sih. Kayak gitu sih. Nah, itu dari segi fundamental, guys. Kemudian dari segi teknikalnya kalau kita lihat di sini tadi mengalami penurunan ya. Oke, ini kan dari bulan apa nih? Dari bulan Juli ke bulan Oktober ya. Ini menembus ATH-nya lagi nih, guys ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 24 Oktober itu menembus ATH-nya lagi. Kayak gitu. Ya, ini mengalami kenaikan sih. Sejauh ini sih masih uptrend ya. Walaupun hari ini dia ditutup merah begitu. Ya, kalau kita tarik garis Fibonacci guys, ya dari sini sampai bawahnya ya guys. Saya coba geser dulu. Oke, ya kita lihat di sini apakah dia bisa memantul nih dari area 23% retracement di sini ya. Tapi memang eh, kemungkinan ya, kemungkinan ya dia bakal ke sini 38, area 38 ya, area 38 retracement di harga 8.170-an ya, 8.100-an lah ya di situ ya. Kalau ada pantulan sih bagus sih, dia bisa melanjutkan uptrendnya. Kalau kita tarik garis yang lebih dekat lagi guys di sini, oke, dia berada di 50 retracement guys. Karena di jangka panjang kita pakai yang panjang aja guys ya. Nah, di sini ya dia masih konsolidasi sih cenderung. Untuk bandar detektornya BK masuk guys, tapi ini juga banyak hasil yang keluar. Ya hari ini distribusi ya. Oke. Ya tadi ya, seperti yang saya bilang memang untuk emiten ini bagusnya memang di hold jangka panjang guys. Ya, untuk hari tua begitu. Minimal ada saham perbankan satu lah di portofolio kalian begitu. Ya, untuk area supportnya area 38 retracement ya di sini ya. Tapi untuk yang lebih jauh sih di sini. Oh, sorry. Malah ke ini. Ini saya kunci dulu guys, biar nggak kemana-mana. Ya, area 61 retracement nih di sini. Di harga 7.700 begitu. Ya kita lihat aja, selama tidak ada berita sentimen negatif ya, ya dia tidak akan menembus 38 ini sih. Ya, 38 ke bawah itu sulit. Tapi kalau sekalinya memang ada berita-berita yang mungkin resesi ya seperti kemarin begitu, ya dia bisa aja guys ke area 50 retracement, kemudian di area 61 retracement. Saran saya kalau memang mau masuk di emiten ini ya atau di saham ini begitu, yang pertama kalian lihat garis-garis ini aja nih Fibonacci-nya dengan cara mencicil begitu. Kalau dia turun di harga 8.450-an ya kalian masuk ya, cicil. Kemudian turun di harga 38 retracement di harga 8.100-an ya kalian nyicil lagi begitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk average down di saham atau emiten yang bagus ya, yang berfundamental bagus. Yang pertama itu adalah untuk laba yang naik, kemudian rutin bagian dividen gitu. Jangan pernah takut guys untuk average down begitu ya, karena ada saatnya saham-saham itu akan diapresiasi oleh market guys. Ya kalau menurut saya sih untuk area take profitnya sih
ya apa ya, nggak cocok sih kalau TP jangka pendek begitu ya, karena ini memang saham lemot begitu loh ya, tapi terjamin melalui dividen begitu ya. Untuk TP menurut saya sih nggak cocok ya, jadi saya nggak menggambarkan TP, tapi saya menggambarkan support ya untuk kalian di garis-garis ini di 8.400, 8.100, 7.900, dan terakhir di 7.700 guys. Biasanya ya suatu emiten kalau udah menembus di area 61,8 retracement ini ya, itu akan memantul guys kayak gitu ya. Jadi kalian masukin aja di garis-garis ini guys ya. Itu sih guys ya. Ya oke, mungkin cukup malam ini ya pembahasan kita di emiten DBCA ini. Kalau memang video ini membantu, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua. Bye.